Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya dari KUP. Kita masuk ke bagian yang kelima, yaitu pengungkapan ketidakbenaran mengenai apa? Mengenai ketidakbenaran SPT atas kesadaran sendiri dengan laporan tersendiri. Ada di pasal 8 ayat 4 dan 5 Undang-Undang KUP. Sekalipun jangka waktu pembetulan 2 tahun telah lewat dan belum diterbitkan SKP, WP wajib pajak dapat mengungkapkan ketidakbenaran SPT atas kesadaran sendiri dalam laporan tersendiri dengan syarat pajak yang harus dibayar menjadi lebih besar, rugi fiskal menjadi lebih kecil atau besar, jumlah harta menjadi lebih besar atau kecil, jumlah modal menjadi lebih besar atau kecil, dan melunasi pajak yang kurang dibayar beserta kenaikannya sebesar 50%. Next adalah mengenai pembetulan SPT tahunan mengenai pajak penghasilan ya PPH karena keputusan keberatan atau keputusan banding. Ada di pasal 8 ayat 6 Undang-Undang KUP. Wajib pajak menerima SKP, keputusan keberatan atau putusan banding yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dari yang diajukan. Maka dapat menyampaikan pembetulan SPT sekalipun jangka waktu 2 tahun telah terlampaui atau telah terlewati. Selama belum dilakukan tindakan pemeriksaan dan disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan setelah keputusan keberatan atau putusan banding diterima. Selanjutnya mengenai tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilihat di pasal 9 ayat 1 Undang-Undang KUP. Lebih lanjutnya ada di PMK 184/2007 dan PMK 80/2010. Kalian dapat lihat sendiri tabel mengenai jenis pajak beserta jatuh temponya. Dengan catatan bahwa apabila tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Batas waktu pelunasan pajak penghasilan dapat dilihat pada pasal 9 ayat 2 Undang-Undang KUP. Di sini ada diagram ya, mind map. Jadi diawali dari kekurangan bayar pajak penghasilan berdasarkan SPT tahunan ini terutama menitikberatkan pada pasal 29. Lalu dilihat apakah tahun bukunya itu menggunakan sama dengan tahun takwim atau tidak sama dengan tahun takwim. Keduanya harus dilunasi paling lambat dengan berdasarkan pada tahun bukunya ya. Meskipun ada yang sama maupun ada yang tidak sama, tapi dua-duanya tetap harus dilunasi dan ada jangka waktu paling lambatnya. Yang kiri yang sesuai dengan tahun takwim itu paling lambat tanggal 25 Maret atau 25 April setelah tahun pajak berakhir. Kemudian yang tidak sama dengan tahun takwim harus dilunasi paling lambat tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir. Keduanya dilakukan sebelum SPT tahunan disampaikan. Sanksi administratif. Nah, ini merupakan bukti kenapa hukum pajak itu juga masuk ke dalam ranahnya HAN ya, karena sanksi yang digunakan itu administratif. Keterlambatan pembayaran pajak ada di pasal 9 ayat 2A Undang-Undang KUP. Pembayaran atau penyetoran pajak setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% sebulan dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Selanjutnya adalah mengenai jatuh tempo pembayaran ketetapan pajak pasal 9 ayat 3 Undang-Undang KUP. Pajak terutang atas beberapa singkatan ya, ada 3 di kiri dan 3 di kanan. Nanti pada akhir pembahasan KUP akan saya sertakan di PowerPoint mengenai singkatan-singkatan dalam hukum pajak dan perpajakan pada umumnya. Kemudian kita langsung ke yang kanan, yaitu yang mengakibatkan pajak harus dibayar bertambah. Jadi 3 syarat di atasnya adalah hal yang mengakibatkan pertambahan pembayaran pajak, harus dilunasi
paling lambat 1 bulan sejak tanggal diterbitkan, baik itu untuk yang sebelah kanan maupun yang sebelah kiri. Panahnya besar sehingga itu mencakup keduanya, sebelah kiri maupun sebelah kanan. Selanjutnya adalah mengenai syarat pengajuan permohonan pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak. Jadi wajib pajak berhak ya untuk mengajukan agar pembayaran pajak itu dapat diangsur atau ditunda. Ada di Peraturan Nomor 38 tahun 2008. Permohonan pengangsuran penundaan pembayaran pajak syaratnya ada 3. Yang pertama, diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar, diajukan paling lambat 15 hari sebelum jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir, kecuali dalam hal wajib pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya, serta disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon diangsur atau ditunda. Keputusan menerima atau menolak diberikan dalam jangka waktu 10 hari sejak permohonan diterima lengkap. Lebih dari jangka waktu tersebut, maka dianggap langsung diterima. Tanggal jatuh tempo pelaporan pajak. Ya, ini ada beberapa tanggal jatuh tempo, keterangannya mohon didengarkan narasi dari saya. Ada di pasal 9 ayat 1 Undang-Undang KUP Jungto PMK 184/2007 dan Jungto PMK nomor 80 tahun 2010. Silakan dilihat tabelnya beserta anak panahnya. Catatan dalam bagian ini adalah bahwa belum ada aturannya apabila tanggal jatuh tempo pelaporan bertepatan dengan hari libur. Jadi, untuk mensiasati agar tetap dalam tenggat waktu pembayaran, pelaporan harus dilakukan pada hari kerja sebelumnya. Kalau di tabel yang sebelumnya itu bisa setelahnya karena sudah diatur, karena ini belum diatur, maka harus dilakukan pada hari kerja sebelumnya. KUP juga mengatur mengenai sunset policy yang diatur dalam pasal 37A, Jungto Peraturan DJP nomor 27 tahun 2008. Sunset policy itu ada 2 poin. Yang pertama, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 yang disampaikan setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008 dapat diperlakukan sebagai surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan dalam rangka Pasal 37A Undang-Undang KUP. Pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk tahun 2006 dan atau tahun pajak sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 yang disampaikan setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008 dapat diperlakukan sebagai pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan dalam rangka pasal 37A Undang-Undang KUP. Jadi dasarnya kan pasal 37A, yang atas itu setelah dan yang bawah itu sebelum. Ya, jadi 2 poin yang atas, yang pertama tadi poin pertama itu untuk setelah, lalu yang bawah itu untuk sebelum. Jadi ada pasca, ada pra, dengan lahirnya pasal 37A dalam Undang-Undang KUP. Untuk materi ini saya cukupkan sekian. Nanti pada akhir pembahasan KUP akan saya adakan respons lisan. Jadi nanti akan kita via Zoom, soalnya saya bacakan, kalian langsung mengerjakan dan langsung diupload. Jadi silahkan kalian mau belajar dengan cara apa, download video dari YouTube saya boleh. Kemudian membuat catatan-catatan kecil juga boleh, di screenshot juga boleh, terserah kalian. Soalnya tidak akan keluar dari materi KUP ya, dari 1 sampai selesai nanti. Tapi saya tidak akan berikan PowerPoint polosnya, supaya kalian memiliki skill menyimak juga, dan nanti sistemnya itu speed test ya, jadi setiap soal akan ada waktu, lalu next langsung ganti soal gitu ya. Semoga bisa menjadi pembelajaran juga untuk materi hari ini. KUP tinggal sedikit, mungkin tinggal 1 atau 2 pertemuan lagi. Saya sampaikan akan ada responsi mengenai KUP di akhir kuliah. Nanti juga akan saya sampaikan kisi-kisinya. Terima kasih, selamat belajar.